udah pemandangannya cakep banget, terus udah gitu mataharinya juga cakep banget. Kita tuh kayak bener-bener kayak berada di pesta kebun gitu. Eksklusif, curhat Ivan Gunawan di rumah sudah pulang haji dan tunjukkan rambutnya yang botak di kamera silet. Juga oleh-oleh dan bikin merinding, Igun kisahkan pengalamannya selama di sana. Menepikan sidang gugatan hak cipta lagu sebesar 24,5 miliar dengan tergugat Vidi Aldiano. Maka inilah kabar terkini dari Ivan Gunawan yang baru saja menuntaskan ibadah haji di Tanah Suci. Ya, setibanya di tanah air, Igun tidak bisa menutupi kerinduannya pada rumah tercinta yang telah 14 hari ditinggalkannya. Secara eksklusif kepada tim silet, selain memperlihatkan kondisi terkini rumahnya, Igun juga perlihatkan kiriman bunga dari Anwar Sanjaya menyambut kepulangannya dari berhaji, serta oleh-oleh yang dibawanya dari Tanah Suci, mulai dari coklat kurma, serta kunafa coklat Dubai yang sedang hits. Tidak lupa, lajang berusia 43 tahun ini juga memperlihatkan kepalanya yang pelontos serta menjalani tahalul atau mencukur rambut sebagai bagian dari rukun haji yang mencerminkan menghapus semua dosa. Lantas, seperti apa rasa syukur Igun usai tuntas melaksanakan ibadah haji? Seperti apa bahagianya Igun saat tiba di rumah? Eksklusif, inilah liputan tim silet. Beres ya Pak Haji semuanya. Kita pulang ya Pak Haji. Kita pulang insyaallah ya. Nanti malam ya. Jahat ya mereka ya. Di. Ini bunga dari Anwar. Anwar tuh kan paling sering ngasih bunga. Penyambutan gitu ya? Penyambutan, tapi gue bilang Anwar bunga lu jelek, madepnya ke sono tuh. Sininya bolong. Tuh baru sehari udah layu Anwar tuh, lihat. Lu nawar kali nih belinya. Nego. Tapi nggak apa-apa. Ini kalian berdua yang karena Kak Igun alhamdulillahnya nggak sempat mikirin oleh-oleh, nggak kemana-mana. Jadi ini ada, ya ini karena aku beli ada kurma coklat enak. Yang satu lagi ini isinya apa yang sekarang lagi rame? Oh, coklat Dubai. Coklat Dubai, tapi ini versi kecil-kecilnya kunafa. Ya, ini satu buat kamu, satu buat kamu. Boleh, aku sekarang botak nih. Jadi kenapa aku pakai topi? Jadi suka kedinginan di mobil, kena AC apa segala macam kedinginan gitu. Tapi alhamdulillah karena rambut aku juga lumayan subur ya. Jadi ini 2 hari aku potong apa 3 hari udah mulai tumbuh. Kayaknya biarin dia agak panjang. Kayaknya aku nggak cocok botak. Kayaknya bulat banget. Ya kan ini memang udah diniatin pengen dibotakin karena insya Allah kan ini jadi menggugurkan dosa-dosa yang dulu pernah ada. Ya insya Allah semoga apa yang kita yakini, kita percaya insya Allah benar-benar membawa keberkahan buat kita. Ya alhamdulillah kemarin pergi mungkin 15 atau 13 hari aku pergi. Alhamdulillah dari pertama kali berangkat sampai akhirnya pulang nggak ada drama-drama, nggak ada hal-hal yang membuat hati itu gimana gitu ya. Tapi yang jelas keberangkatan kemarin tuh bener-bener nikmat banget. Yang paling aku nggak bisa lupa tuh pas wukuf di Arafah sih. Itu kita doa di saat matahari mau terbenam. Itu kita bener-bener doa ngubur waktu supaya keijabah semua karena waktu yang mustajab itu di saat matahari mau terbenam dan itu semua orang berdoa di situ, tangis-tangisan, nah seru deh. Jadi itu yang kita benar-benar ada di sebuah taman yang udah pemandangannya cakep banget, terus udah gitu mataharinya juga cakep banget. Kita tuh kayak bener-bener kayak berada di pesta kebun gitu, tapi memang di sana kita doa jadi khusyuk banget sih gitu. Cakep, ganteng. Kayak Igun rambutnya gundul, mungkin katanya ganteng nggak sih? Udah haji juga gitu alhamdulillah. Ntar juga tumbuh lagi.
Berhaji seorang diri membuat Igun harus melakukan semuanya seorang diri di Tanah Suci tanpa bantuan asisten yang selama ini selalu menemaninya. Hal ini justru sangat disyukuri Igun lantaran dirinya menjadi begitu mandiri, bahkan bisa tidur sendiri tanpa harus ditemani para asistennya. Lantas, apa saja pengalaman spiritual yang dialaminya selama menunaikan ibadah haji? Dan apa saja kebiasaan buruk yang mulai ditinggalkannya pasca berhaji? Masya Allah, lagi tidur berasa kok kayaknya dingin banget gitu. Nggak taunya, ya Allah aneh botak bos, makanya dingin banget. Kita mana pernah sih pergi tanpa asisten? Iya. Ya kan, ini apalagi pergi ibadah tanpa asisten. Dan lo tahu gue nggak pernah tidur sendiri kan? Iya. Ini gue bisa 20 hari gue tidur sendiri. Pergilah ke satu kafe. Nah di kafe itu ada yang pesan alkohol. Gue bilang gini, mohon maaf ya, bukannya gue nggak mau bayarin lo minum, gue bilang gitu. Tapi yang alkohol lo bayar sendiri. No. Jadi gue nggak mau di uang gue bayarin orang buat minum alkohol. Lo udah setegas itu ya? Iya, insya Allah. Setiap momen tuh benar-benar dinikmatin gitu. Di Raudhoh juga kita juga dapat waktu yang agak panjang, bisa setengah jam di Raudhoh. Dapat tahajud, dapat subuh, lama deh gitu, maksudnya nggak diusir-usir. Itu juga udah masya Allah. Semuanya sih menurutku dari perjalanan hari-hari itu nikmat-nikmat aja gitu. Di balik kebahagiaan yang dirasakan lantaran tuntas melaksanakan ibadah haji di tahun ini, di sisi lain ada pula satu yang mengganjal yang memayungi Igun. Hal ini terkait kegagalan sang sahabat Ruben Onsu yang gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran terganjal visa furoda yang tidak diterbitkan oleh otoritas haji Arab Saudi. Karenanya, Igun pun mengajak Ruben untuk bersiap berangkat haji bersamanya di tahun depan. Lantas, bagaimana reaksi Ruben? Bagaimana pula Ustadz Dery melihat Igun saat di Tanah Suci selalu diserbu emak-emak jamaah haji yang ingin berfoto bersama? Lihat. Gak beres-beres kita jalan. Sabar ya, Ma. Salah jalan. Lu sehat ya? Sehat. Jadi gue tuh kepikiran pas kemarin itu kan pas gue berangkat itu kan gue masih dengar kayak ada harapan lu untuk berangkat kan, sampai akhirnya lu nggak jadi berangkat. Iya. Ya gue emang gak kenapa-napa, gue jalan aja seperti biasa kan. Kita minggu ini kita daftar di travel gua ya, supaya tahun depan kita langsung berangkat. Kita tabung aja setiap bulan transfer, jadi nggak berasa Oma. Jadi pas lebaran haji itu kita udah lunas. Gimana, setuju nggak? Oke, lu berangkat deal. lagi, deal. Iya, gua temenin. Iya. Ya udah, jadi pengennya bisa terus bermanfaat buat orang banyak, ibadahnya bisa lebih bagus. Terus udah gitu mungkin yang kemarin yang sunah-sunah belum dilakuin, sekarang bisa dilakuin gitu aja sih. Jadi pengennya juga bukan hanya beribadah sesaat, tapi bisa terus istiqomah. Ya public figure lah, bukan Igun aja, siapa aja. Kita udah fokus mau ibadah, kadang-kadang orang dari daerah ngelihat artis surprise, euforia, minta foto. Ya, itu kesulitannya di sana kayaknya itu. Udah lagi desak-desakan pada selfie pada ini semua. Kalau Igun, alhamdulillah aku kan sempat mampir ke hotelnya. Lebih privasinya lebih ada, penjagaannya juga kuat dari travelnya. Makin pamer bucin, makin dibully. Heboh, Jennifer Copen semakin bucin dengan Justin Hubner. Namun, haters langsung membuli Justin Hubner. Fokus main bola.
Kabar adanya hubungan spesial antara selebgram Jennifer Koppen, janda Dali Washing dengan bek timnas Justin Hubner sepertinya memang bukan sekedar isapan jempol. Pasalnya, belakangan ini keduanya kian terbuka memamerkan kebersamaan dan juga kebucinan mereka. Bahkan bisa dibilang, di mana ada Justin bertanding, di situ pasti ada pula Jennifer. Seperti belum lama ini keduanya tampak asik menikmati kebersamaan mereka di London, Inggris. Mulai dari kencan di tepi danau, hangout di kafe menyaksikan pertandingan Arsenal, dan inilah potret kebersamaan dan bucinnya Justin Hubner dan Jennifer Koppen. Jennifer go London with what's his name again, Justin. By the end, everybody comment, everybody do all of this because you guys love Kamari. Saat timnas Garuda akan melakoni pertandingan melawan timnas Jepang di Suita City Stadium Osaka, Jepang Selasa kemarin, Jennifer bahkan sudah jauh-jauh hari hadir di Jepang bersama sang buah hati Kamari dan juga Justin. Mereka pun sempat menikmati kebersamaan sebelum pertandingan dimulai. Jennifer bahkan hadir langsung di Stadion Suita City Stadium dengan mengenakan jersey timnas berwarna merah bernomor punggung 25. Seperti juga saat di GBK, Jennifer sudah sangat dekat dengan orang tua Hubner. Tapi di tengah kebucinan mereka, para haters juga membuli Justin Hubner untuk tetap fokus dengan timnas yang asalnya untuk berlaga di Piala Dunia 2026 masih tetap terjaga setelah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang.